menjelaskan materi praktikum acara ke-1 pengambilan sampel tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Fioktarika dengan NIM 210311100090 kelas B, Program Studi Agroteknologi Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah acara ke-1 yaitu pengambilan sampel tanah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para asisten praktikum yang telah memberikan materi. Tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap validitas hasil analisis tanah adalah pengambilan contoh tanah. Oleh karena itu, dalam setiap analisis tanah diperlukan sampel tanah yang berbeda, sehingga cara pengambilan contoh tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan penting. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3, di antaranya yang pertama ada sampel tanah utuh atau sampel tanah tidak terganggu. Sampel ini digunakan untuk analisis kerapatan limbah atau isi, susunan pori tanah dan porositas total, potensial air tanah, kadar air volume dan permeabilitas tanah. Pengambilan sampel ini dengan ring baja, sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Yang kedua ada sampel tanah agregat utuh. Sampel ini digunakan untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilannya dengan cangkul atau skop dan harus dijaga agar agregat tidak rusak. Yang ketiga ada sampel tanah biasa atau sampel tanah terganggu. Sampel ini digunakan untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur dan untuk percobaan pot. Pengambilan sampel tanah dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan bor tanah dengan kedalaman tertentu. Sedangkan untuk sampel dalam jumlah besar, misalnya untuk percobaan pot, dapat menggunakan cangkul, skop atau penggaruk tanah otomatis. Namun, kedalamannya harus seragam yaitu sekitar 0-20 cm. Adapun alat yang diperlukan untuk mengambil sampel tanah utuh dan tanah terganggu, di antaranya adalah bor tanah, palu, ring sampel, pendorong tanah, pisau, kantong plastik. Nah, kantong plastik digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sampel tanah. Berikutnya ada kertas label dan spidol. Cangkul, skop. Berikut cara pengambilan sampel tanah utuh. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang akan diambil. Yang kedua, letakkan pendorong pada lapisan tanah. Kemudian, masukkan 2 ring sampel. Untuk ring sampel yang pertama, masukkan bagian yang tajam di bawah. Sedangkan untuk ring sampel yang kedua, bagian tumpul diletakkan di bawah sebagai pendorong ring yang pertama. Yang ketiga, gali tanah di sekeliling tabung dengan skop atau pisau. Yang keempat, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Yang kelima, tekan pendorong sampai 3/4 bagian masuk ke dalam tanah. Yang keenam, jika dirasa sudah mendapatkan sampel, ambil sampel dengan hati-hati lalu pisahkan kedua ring. Yang ketujuh, potong kelebihan tanah pada bagian atas dan bawah hingga rata. Pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit dan posisi pisau miring, bukan tegak lurus. Pemotongan dilakukan agar tidak terjadi penutupan pori tanah. Yang kedelapan, ulangi pekerjaan tersebut untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan, misalnya pada horizon pada profil tanah. Yang kesembilan, pasang label untuk menandai sampel tanah. Yang kesepuluh, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Dan yang ke-10 dan yang terakhir, sampel tanah siap untuk dianalisis. Adapun yang harus diperhatikan dalam pengambilan tanah utuh yaitu
Pengambilan contoh tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air sekitar kapasitas lapang. Kalau tanah terlalu kering, dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan contoh. Jangan sekali-sekali menggunakan palu atau pemukul lainnya untuk memasukkan tabung ke dalam tanah. Berikutnya adapun cara pengambilan sampel tanah terganggu. Berikut caranya. Yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rerumputan dan serasah tumbuhan. Yang kedua, gunakan bor tanah dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, masukkan sampel ke dalam plastik. Untuk analisis kimia, biasanya diperlukan sampel tanah komposit atau penyatuan dari beberapa hasil pengeboran. Setelah itu diambil rata-ratanya. Untuk percobaan pot, diperlukan tanah jumlah banyak, sehingga bisa dilakukan dengan cangkul atau mesin pengeruk tanah. Disesuaikan dengan kedalaman, biasanya sekitar 0-20 cm. Selanjutnya, untuk analisis sampel tanah, dikeringkan dan diayak lolos ayakan 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Untuk percobaan pot tanah, perlu diayak lolos ayakan 2 mm sehingga tanah seragam, tidak menjadi faktor yang berpengaruh atau yang tidak diperhitungkan dalam percobaan. Berikutnya, sampel tanah disimpan pada wadah tertutup yang ditempatkan pada ruang yang aman. Untuk percobaan pot tanah langsung dimasukkan ke dalam pot. Jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan, simpan pada wadah berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan. Sebaiknya sampel tanah disimpan dalam ruangan yang lembab. Kelembaban relatif kurang lebih 90% dengan suhu dingin 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahkan suhu -20 derajat Celcius jika untuk jangka yang lama. Karena tanah yang disimpan lama dalam ruang yang panas akan mengalami perubahan karena pengerutan, penguapan, dan aktivitas jasad mikro. Sekian video dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.